Wan Abi Rimsah Rifa'at At-Tamimi radhiyallahu anhu, dan dari Abi Rimsah Rifa'ah At-Tamimi, namanya Rifa'ah At-Tamimi, disebut Abi Rimsah karena punya nama anaknya bernama Rimsah. Rifa'ah At-Tamimi radhiyallahu anhu qala, beliau berkata, ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ra'aitu, aku telah melihat, wis ningal sopo ingsun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ing Kanjeng Rasul sallallahu alaihi wasallam, wa alaihi lan iku tetep ing atase Kanjeng Rasul sallallahu alaihi wasallam saubani akhdarani, utawi nganggo rong anggoan kang warnane ijo. Jadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kata Rifa'ah At-Tamimi, aku melihat Rasulullah pernah mengenakan dua pakaian berwarna hijau. Hijau. Jadi kalau saya punya jubah hijau, punya saya jubah hijau. Kalau imamah hijau terus sampai seperti sebuah ciri khas, ya, kata orang congcot hijau gitu. Kiai Samsudin juga kalau ada jamaah dari sini, oh congcot hijau katanya gitu. Jamaah congcot hijau gitu. Peci hijau nih, imamah hijau. Karena guru kita Maulana Syekh Syam gitu. Tapi di dalam kitab Tanwirul Qulub, kitab Gaiden Thariqah Naqsyabandiyah, karena pengarangnya adalah mursyid Thariqah Naqsyabandiyah, kata beliau imamah warna hijau ini dalam kitab Tanwirul Qulub, ya, kitab amaliyah atau Gaiden Thariqah Naqsyabandiyah. Imamah itu kain yang diikatkan di kepala. Yang warna hijau itu sebaiknya khususiyah digunakan oleh ahlu baiti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini di dalam kitab Tanwirul Qulub ada tuh. Sedangkan kalau bukan ahlul bait Rasul, menurut sebagian ulama makruh hukumnya, tidak disukai, kurang tepat. Jadi imamah warna hijau itu kalau dulu zaman dulu para ulama itu mengkhususkannya untuk ahlul bait Rasul, karena Rasul juga punya. Sedangkan kalau selain ahlul bait Rasul tidak sampai haram, cuma makruh saja kata sebagian ulama. Jadi yang selain ahlul bait Rasul pakailah yang lain, putih, mau merah, hitam. Rasulullah di dalam kitab direkam oleh Imam At-Tirmidzi di dalam kitab Syama'il Muhammadiyah ada 6 hadis beliau menggunakan imamah berwarna sauda, berwarna hitam. Jadi imamah warna hitam itu bukan asal pakai imamah itu syiah, imamah ini warna ini syiah, apa-apa syiah terus. Orang yang kurang gaul begitu, kurang gaul dengan kitab hadis begitu tuh, dengan kitab sejarah nggak gaul, atau memang tukang wadul tuh tukang bohong, apa-apa syiah. Rasul menggunakan pakaian berwarna hijau. Riwayat Imam Abi Dawud dan Imam At-Tirmidzi bi isnadin sahihin, dengan sanad yang sahih. Wa an Jabir radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan diriwayatkan dari sahabat Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu dakhala yauma fathi Makkah, masuk ke Mekah pada saat penaklukan Makkah tanpa perang, wa alaihi imamatun sauda'u, baru saja diomongin, ada hadisnya tuh. Beliau menggunakan imamah yang berwarna hitam. Rawahu Muslim, hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim dalam Sahih Muslim. Rasul menggunakan imamah. Jadi sorban tuh ini, sorban turban tuh yang diikatkan di kepala. Kalau yang diselempangkan di pundak, ya di pundak nih, di leher. Kalau tipis, tidak terlalu panjang, itu namanya rida, selendang. Tapi kalau agak tebal dan bisa dijadikan selimut,
ada motifnya, namanya burdah. Ya, burdah itu tebal, bisa dijadikan selimut, bisa dijadikan ampar, agak panjang, agak lebar, dan ada motifnya, entah motif salur ataupun di bagian ujungnya itu ada renda-renda, rumbe-rumbe, ataupun tidak pun sama saja, yang penting agak tebal, bisa dijadikan selimut, bisa dijadikan ampar, itu namanya burdah. Kalau sorban, imamah, ini yang di kepala nih, dililitkan di kepala, mau 2 jengkal kali 2 jengkal, diikatkan di kepala, jadi barang bang semplak, ya, parekos jengkol, gitu. Pokoknya diikatkan di kepala 2 jengkal kali 2 jengkal, diniatkan ngikuti Rasulullah, ittiba kepada Rasulullah, niat pakai imamah, walaupun jadi belangkon, bendo, ikat Sunda, niat ittiba kepada Rasulullah, menang pahala sunnah imamah. Jadi lain, oh ini aliran apa? Aliran listrik gitu, kalau ada yang nanya begitu. Tuman, setrum mau jelmana. Wan Abi Sa'idin Amr bin Hurayth, dari Abi Sa'id yang bernama Amr bin Hurayth radhiyallahu anhu, qala, beliau berkata, ka'anni anzuru ila Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam, seolah-olah aku melihat Rasul sallallahu alaihi wasallam wa alaihi imamatun sauda'u, beliau menggunakan imamah yang berwarna hitam. Jadi boleh pakai imamah warna hitam, ya, seperti Sunan Kalijogo, pakai, ya, kain warna hitam diikatkan di kepala, walaupun pendek, enggak terlalu panjang, yang penting niat ittiba kepada Rasulullah, dapat pahala sunnah. Wa qad arkha tarafaiha baina katifaihi, dan sungguh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjulurkan kedua ujungnya ke pundak beliau. Makanya kita lihat belangkonnya Sunan Kalijaga, ya, ada 2 klewer ke sini kan, ujung kainnya itu 2, nah agak panjang, itu diselempangkan, dirundaikan gitu, ya, diuntaikan ke pundaknya. Nah ini Rasulullah seperti itu, pakainya berwarna hitam juga. Jadi jangan sampai apaan, aliran apa, sampai-sampai bilang Wali Songo nggak ada katanya. Sumpel wae mulutnya kalau yang bilang Wali Songo nggak ada, ya, atau suruh nyusul, cepetan nyusul dulu lah, suruh mati biar ketemu bener apa enggak, nanya, baru nanti kabarkan kepada kita. Tapi dia nggak bisa hidup lagi, udah mati sebenarnya. Jadi Sunan Kalijaga pakai pakaian gitu, pakai belangkon warna putih, kain diikatkan di kepala warna hitam, dikelewerkan ujungnya ke pundak. Ini ngikutin hadits ini, ya, beliau tuh orang alim, beliau juga dzurriyyah Rasul. Rawahu Muslim, diriwayatkan oleh Imam Muslim, wa fi riwayatin lahu, dan masih dalam riwayat Imam Muslim ada riwayat yang lain dengan redaksional yang agak sedikit berbeda tapi sama isinya. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, khotoban nasa, beliau berkhutbah di hadapan manusia, wa alaihi imamatun sauda'u, beliau menggunakan imamah yang berwarna hitam. Rawahu Muslim. Wa an Aisyah radhiyallahu anha qalat, dan diriwayatkan dari Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha, beliau berkata, kuffina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi thalathati athwabin. Makanya saya juga punya, ya, kain yang tidak terlalu panjang. Kalau ini kan 9 meter, ada kain yang tidak terlalu panjang warna hitam. Saya pernah memakainya tuh, tempelkan, diikat di kepala, ya, ikat Sunda, itu saya pakai. Saya pernah punya dan masih punya, warnanya hitam. Kalau yang teman-teman pernah dipakai di keraton kan warna batik, ada motif, nggak apa-apa, sama, niatkan saja ittiba kepada Rasulullah. Jangan takut dibilang bid'ah lah, apalah, aliran itu, biarin saja. Dari Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha, beliau berkata, kufina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi thalathati athwabin bidin sahuliyatin min kursufin laisa fiha qamisun wala imamatun. Baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam dikafani katanya ketika beliau intiqal
ketika beliau wafat, Rasulullah dikafani dengan 3 lapis kain putih dari sahul. Jadi dari sahul merupakan nama sebuah desa di Yaman. Jadi ada kain khas Yaman, warnanya putih, 3 lapis pakaian putih, kain yang berwarna putih dari sahul, khas Yaman. Min kursufin, yang terbuat dari kapas, dari katun itu bahannya. Laisa fiha qamisun wala imamatun, tapi tidak dikenakan berupa gamis dan tidak pula disorbanin. Jadi Rasulullah cuma menggunakan 3 lapis jenazahnya itu. Pribadi Rasulullah ketika intiqal dipakaikan 3 lembar pakaian putih, tidak dipakaikan gamis, tidak dipakaikan sorban. Muttafaq alaih, sepakat kesahihannya oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Wa anha, dan dari Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha qalat, beliau berkata, kharaja Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dzata ghadatin wa alaihi mirtun murahhalun min sya'arin aswada. Rasulullah SAW keluar rumah, kharaja, keluar rumahnya, dzata ghadatin, pada suatu pagi, wa alaihi mirtun murahhalun min sya'arin aswada, dengan mengenakan baju berhias pelana unta yang terbuat dari bulu berwarna hitam. Jadi Rasul punya pakaian indah pada saat itu, yang menggunakan pakaian cukup bagus, pakaian dengan mengenakan baju berhias pelana unta. Jadi maksudnya ada bagian baju tersebut dengan motif-motif menggunakan kulit gitu loh, dengan motif. Kan sekarang juga kalau di Saudi itu banyak gamis yang ininya ada kulitnya di sebelah sini, ada sebelah sini ada kulitnya, kemudian di sebelah sini ada kulitnya gitu kan. Itu ada sama sebelah sini nih, di pundak pokoknya depan, atas, belakang, bagian pundak ini kulit, kemudian sampai sini, sampai lengan bagian atas sedikit, kemudian nanti di bagian sikutnya juga ada kulitnya. Nah, contoh seperti itulah kurang lebih gambarannya. Tapi ini bahannya terbuat dari bulu berwarna hitam, pakaiannya itu. Jadi indah pokoknya, termasuk pakaian yang cukup spesial untuk Rasulullah SAW. Rasul juga punya jubbatan toyalisatan kisrawaniyatan lahal ibnatu dibajin wa makfufaini bid dibaj. Itu dalam Sahih Muslim, diriwayatkan oleh Sayyidah Asma binti Abu Bakar Siddiq. Rasul punya pakaian jubah kekaisaran. Jadi biasanya digunakan untuk menghadapi raja-raja. Rasul punya jubah khusus. Ya. Jubbatan kisrawaniyatan, jubah kisra. Ya, jubah kekaisaran seolah-olah, tapi bukan bayangan kita pakai emas, enggak. Jubahnya indah bagus. Artinya jubah pembesar. Rasul punya. Laha libnatu dibaj wa makfufaini bid dibaj. Jadi bagian bolongan lengannya itu pakai sutra, bagian ininya saja, kerah lengan ya, dijahit, disulam. Ada sulaman sutra. Itu. Dibordir lah kalau kita mah gitu kan. Dibordir ininya sama kerahnya. Jadi bolongan lengan ini, ujung lengan tangan sama kerahnya itu dijahit, disulam, dibordir kalau bahasa kita, dengan menggunakan kain dan benang sutra. Tapi selebihnya bukan sutra, yang mayoritas bukan sutra, kutnun, tetap katun. Rasul pakai. Ketika beliau sudah wafat, disimpan turun temurun, tadinya disimpan oleh Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha hatta qubidat, sampai beliau wafat. Lama qubidat qabattuha, kata Sayyidah Asma, ketika kakakku Sayyidah Aisyah wafat, maka kini aku yang menyimpannya. Nahnu naghsiluha lil mardo yustashfa biha. Kami seringkali mencelupkan jubah Rasul ke air, yang kami gunakan airnya untuk mengobati orang-orang yang sakit di antara kami. Tabarruk lagi, ngalap berkah lagi. Sahih dalam Sahih Muslim. Satu hadis terakhir bentuk pertemuan hari ini. Wa anil Mughirah bin Syu'bah radhiyallahu anhu qala, kuntu ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam dzata lailatin fi masirihi.
Aku suatu malam pernah dalam perjalanan bersama Rasul sallallahu alaihi wasallam, dzata lailatin, dalam suatu malam, fi masrihi, dalam perjalanan beliau. Aku menyertai beliau dalam perjalanan dalam suatu malam. Faqala li, maka berkata beliau li kepadaku, ama'aka ma'un, hai Mughirah, sahabatku, apakah engkau bawa air? Engkau bawa air apa tidak? Qultu, aku menjawab, na'am, iya, inggih, dalam. Fanazala an rahilatihi, maka kemudian Rasulullah turun dari kendaraannya, dari tunggangannya. Famasya hatta tawara fi sawadil laili. Setelah turun dari kendaraannya, beliau kemudian berjalan menuju kegelapan malam. Beliau berjalan fi sawadil laili, di kegelapan malam. Thumma jaa fa'afraghtu alaihi minal idawati. Lantas ketika beliau berjalan menuju kegelapan, setelah beliau datang lagi, jadi tadi sempat pergi dulu mencari tempat yang gelap. Nah, setelah datang kembali, aku kemudian menuangkan air dari wadah untuk Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dituangkan kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Faghassala wajhahu wa alaihi jubbatun min sufin. Dan kemudian Rasulullah ketika dituangkan air ke tangannya, beliau membasuhkan air tersebut ke wajahnya. Wa alaihi jubbatun min sufin, dan Rasulullah saat itu menggunakan jubah dari wol, jubah sufi, jubah sufi. Maka hadis ini juga menjadi dasar kaum sufi, kaum ahlus suffah, para sahabat Rasul ahli sufi itu, mereka juga menggunakan pakaian wol. Pada saat itu wol itu tidak istimewa. Saat itu wol itu termasuk pakaian yang paling murah karena kasar, tebel, kasar, nggak nyaman, ya, pakaian orang-orang biasa pada saat itu. Kalau sekarang beda, wol mahal, ya, sampai saya kalau mau bikin pakaian dari wol aja, aduh, rada mahal. Akhirnya pakainya woles gitu kan. Falam yastati ayyukhrija dhira'ihi minha hatta akhrajahuma min asfalil jubbati. Ketika itu beliau mengenakan jubah yang terbuat dari wol tadi ya, min sufin. Beliau falam yastati ayyukhrija dhira'ihi minha hatta akhrajahuma min asfalil jubbati. Beliau tidak dapat mengeluarkan kedua lengannya dari jubah itu. Jadi masih di dalam itu, sehingga beliau mengeluarkannya dari bawah jubah. Jadi mungkin agak seret kali ya, agak seret ketika, kalau bahasa kita mah ini bagian ujungnya itu agak seret. Jadi pas mau diginikan agak susah, pas mau dikeluarkannya, maksudnya mau diginiin nih kalau kita mah gitu ya, mau di apa namanya diangkat, lengan bajunya diangkatin ke sini, digulung lah gitu. Ternyata agak susah, agak sempit. Ini juga agak sempit nih sih. Nah, ternyata itu lebih sempit. Rasulullah agak susah mengeluarkan tangannya itu dari lengan baju. Akhirnya sudah copot aja. Akhirnya dicopot. Akhirnya dikeluarkannya dari bagian bawah gitu. Tidak dari lengan bajunya. Jadi dilepas dulu dari lengannya, lengan jubahnya itu. Sudahlah, ngeluarinnya dari sini aja gitu. Kan jubah itu yang terbelah bagian depannya kalau jubah. Kalau yang nyambung bagian sininya melingkar seperti ini, baju kurung namanya komisun, komis, gamus, bukan kumis, bukan. Komis itu bukan kumis. Kalau kumis aaman iya tanu ipis-ipis ikar sepumi ya. Fa ghassala dhira'ihi wa masaha bi ra'sihi. Ketika sudah mengeluarkan lengan tangannya, maka baginda Rasul kemudian mengusap kepalanya, wa masaha bi ra'sihi, dengan air tersebut. Thumma ahwaitu li anzi'a khuffaihi. Kemudian aku menunduk, aku turunkan badanku untuk menunduk untuk melepas kedua sepatunya Rasulullah SAW. Aku turun di depan Rasulullah menundukkan badan untuk melepaskan, membantu melepaskan sepatunya Rasulullah SAW, sepatu kulitnya. Thumma ahwaitu li anzi'a khuffahi faqala
Maka Rasulullah SAW kemudian berkata, da'huma, biarkan saja itu keduanya. Fa inni adkhaltuhuma tahirataini, karena sesungguhnya aku memakai khuf ini dalam keadaan suci. Artinya aku sebelum menggunakan khuf ini kondisinya sudah berwudu. Maka dalam kondisi di perjalanan menggunakan khuf itu sepatu yang tidak tembus air, dengan cipratan air tidak tembus, tidak menyerap air, terbuat dari kulit kah, dari besi kah, nah, ya. Tapi yang ini yang menutup mata kaki, itu khuffain itu dua sepatu kulit yang menutupi mata kaki. Jadi tidak perlu membasuhnya ketika dalam kondisi perjalanan masafatul qasri, bisa saja dengan mengusap bagian luarnya saja. Tapi dengan syarat tadi khufnya, ada syarat khuf itu tidak menyerap air, kemudian menutupi mata kakinya, dan kondisi sebelum memakainya juga dalam kondisi sudah wudu, suci, dan tidak sempat dilepas lagi, belum sempat dilepas sampai ia membasuhnya, mengusap bagian luar itu belum sempat dilepas gitu. Wa masah alaihima, jadi Rasulullah bukan melarang orang itu membungkuk di hadapan Rasul, bukan. Tapi Rasulullah punya alasan bahwasannya menggunakan khuf itu setelah wudu, bukan melarang beliau membungkukkan badannya, menundukkan badannya di depan Rasul, bukan. Wa masah alaihima, kemudian Rasulullah mengusap khuf tersebut. Muttafaq alaih, hadis ini disepakati kesudahannya oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Wa fi riwayatin, dalam riwayat yang lain, wa alaihi jubbatun syamiyatun dayyiqatul kummaini, di dalam riwayat yang lain bahwasannya Rasulullah SAW menggunakan jubah, menggunakan sebuah jubah dari Syam. Jubah Syam itu jubah asal Syria, ya, khas Syria. Yang dayyiqatul kummaini, yang bagian lengan bajunya, lengan jubahnya itu agak sempit, makanya Rasul tidak bisa mengeluarkannya dari lengan baju, jadi harus dikeluarkan saja dari jubahnya. Wa fi riwayatin, dalam riwayat yang lain dijelaskan anna hadhil qadiyata kanat fi ghazwati Tabuk. Kejadian ini terjadi pada saat perang Tabuk. Wallahu a'lam bishawab, mudah-mudahan bermanfaat dan diberikan istiqomah untuk bisa mengaji dan mengamalkan serta mendakwakannya. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik.